Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mela Adistria, NPM 1851040315 akan menjelaskan berkenaan dengan apa itu e-commerce. E-commerce itu sendiri adalah suatu proses jual beli yang dilakukan secara elektronik, atau bisa dikatakan suatu proses sistem jual beli yang dilakukan berupa barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik. Nah, penjualan e-commerce itu sendiri, kegiatan e-commerce itu sendiri dapat kita pahami yakni kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi data dan dana melalui jaringan elektronik, terutama internet. Nah, dalam hal ini lembaga atau organisasi yang telah melakukan sistem e-commerce itu sendiri adalah, yang pertama adalah Bukalapak, contohnya itu. Yang kedua adalah SDP Verizi. Bukalapak itu merupakan salah satu e-commerce yang bergerak di bidang retail. Nah, dalam hal ini yakni e-commerce itu sendiri lebih kepada penjualan barang dan jasa untuk Bukalapak itu sendiri. Sedangkan untuk SDP itu pun merupakan salah satu bidang retail, yakni memperjualbelikan tiket seperti tiket kapal, khusus untuk tiket kapal. Nah, dalam hal ini Bukalapak itu sendiri pemiliknya yakni dari swasta, sedangkan ASDP itu sendiri dikelola oleh negara. Yang kedua adalah e-government atau electronic government, yakni pemerintah digital. Dalam hal ini pemerintah mengusahakan pemerintahan yang berbasis digital atau elektronik. Nah, dalam hal ini diharapkan pemerintahan yang berbasis digital ini dapat memberi dampak antara lain mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, dan juga bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Dan selanjutnya adalah menata sistem manajemen proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Yang ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, meningkatkan peran serta dunia usaha mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Yang kelima adalah mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pada pemerintah daerah otonom, disertai dengan peningkatan literasi masyarakat. Dalam hal ini untuk e-government itu sendiri sudah terdapat beberapa yang sudah menerapkan lembaganya berbasis elektronik, yakni seperti contohnya dalam proses tender proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website itu sendiri. Yang kedua adalah dengan pengoperasian berbasis web itu sendiri dapat menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan dari masyarakat kepada pemerintah itu sendiri. Yang ketiga adalah evaluasi terhadap sistem informasi manajemen yang dapat dilakukan di berbagai cara pada berbagai tingkatan sesuai dengan tujuan evaluasi tersebut. Yang pertama adalah menilai fungsi dan kemampuan teknis, yakni ada beberapa poin. Yang pertama adalah pengelolaan data informasi, kedua adalah sumber daya manusianya itu sendiri, yang ketiga adalah proses pembuatan aplikasi-aplikasi baru, yang keempat adalah pengoperasian sistem itu sendiri, yang kelima adalah pengendalian keamanan. Dan hal lain yang menjadi salah satu evaluasi dalam sistem informasi manajemen itu sendiri adalah menilai kinerja operasional dari perangkat keras kepada perangkat lunak. Ya, menilai yang selanjutnya adalah menilai aplikasi, dan yang terakhir adalah menganalisis biaya dan manfaat dalam sistem informasi manajemen itu sendiri. Umpan balik yang didapatkan dari hasil evaluasi sistem informasi manajemen itu sendiri adalah kecepatan respons waktu yang dibutuhkan sistem komputer untuk menjawab memenuhi permintaan. Dalam hal ini terdapat 3 jenis permintaan barang penting yang didiskusikan, yakni yang pertama adalah kecepatan mengolah transaksi, kecepatan meremajakan pangkalan data, yang terakhir adalah kecepatan menelusuri menemukan kembali data. Lalu yang selanjutnya umpan balik yang lain yakni berkenaan dengan detail tampilan, yakni bagaimana
penyajian keluar output sistem informasi manajemen yang diberikan kepada pemakai itu sendiri. Oleh karenanya, terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.